Ada kisahnya seorang laki-laki yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan setan. Kisahnya seorang laki-laki ini masuk ke dalam rumah, mau makan, mau minum, mau masuk ke dalam rumah, selalu mengucapkan doa dan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya berbeda ya antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir atau berdoa atau tidak berzikir. Suatu ketika ini diceritakan oleh Jabir bin Abdillah yang didengarkan langsung dari lisan suci baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi menceritakan begini: "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah dengan berzikir kepada Allah. Ketika mau makan dia berzikir, ketika mau minum berzikir, ketika mau masuk rumah dia mengucapkan salam. Maka setan ini berkata, "Qala syaitan la mabita lakum wala asya'a." Tidak ada tempat menginap di rumah ini. Tidak ada tempat makan di rumah ini. Karena seseorang yang makan tanpa membaca doa itu ditemani oleh syaitan. Nah, ini hadisnya jelas. Hadisnya juga sahih. Hadisnya juga jelas dan sahih karena dari lisannya baginda Nabi yang suci ini menceritakan tentang kisahnya laki-laki yang masuk rumah dengan mengucapkan salam, dan ketika mau makan dan minum juga mengucapkan doa dan bismillahirrahmanirrahim. Dan setan itu nggak suka dengan bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Setan itu menjauh dari sisi kita. Wa idza dakhala, dan ini ketika ada seorang laki-laki yang tidak berzikir, falam yudhkurillah ta'ala. Ketika orang tersebut masuk ke dalam rumah dan tidak berzikir kepada Allah, ketika masuk dalam rumah tidak berzikir, qala syaitan, maka setan itu, adraktumul mabit, kita menemukan tempat tinggal yang nyaman di rumah ini. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala, ketika orang tersebut tidak berzikir kepada Allah, baik ketika dia mau makan, mau minum, maka setan itu berkata, adraktumul mabit wal asya, kita menemukan tempat tinggal yang nyaman dan tempat makan juga yang enak-enak, katanya setan. Bukan hanya baginda Nabi yang menganjurkan untuk berdoa ketika makan, ketika mau masuk rumah, ketika minum, ketika mau masuk kamar mandi. Bukan hanya baginda Nabi saja, tapi Al-Quran, kitab suci Al-Quran juga menganjurkan, yang terdapat dalam surat Nur. Di dalam potongan itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ini potongan surat An-Nur ya, potongan ayat di dalam surat An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan, ketika engkau masuk ke dalam rumah, fasallimu, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, yang sejatinya salam tersebut juga kebaikan untukmu. Dan dampaknya ketika orang tersebut mengucapkan salam, maka akan muncul keberkahan, maka akan muncul kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang mengucapkan salam dan orang yang mendengarkan salam tersebut. Maka suatu ketika juga baginda Nabi itu mengucapkan kepada seseorang anak kecil, "Ya bunayyah idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan 'alaik wa 'ala ahli baitik." Wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, ketika engkau masuk ke dalam rumahmu dan bertemu dengan keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Fasallim takun barakatan, maka keselamatan tersebut, kebaikan tersebut akan kembali kepada dirimu sendiri dan akan selalu bersamamu. Wa 'ala ahli baitika, dan juga untuk keluargamu juga. Betapa pentingnya hal tersebut. Ketika kita masuk ke dalam rumah yang kosong, bagaimana? Ketika kita masuk ke dalam rumah kosong, maka salamnya berbeda dengan rumah yang dihuni. Salamnya ketika masuk ke dalam rumah kosong itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayna, salam kebaikan untuk kalian semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang solih-solih. Ketika kita masuk ke dalam rumah yang kosong, maka kita dianjurkan juga untuk mengucapkan salam. Kalau kita masuk ke dalam hutan, masuk ke pegunungan, apakah doanya sama? Berbeda. Doanya ketika masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam tempat yang lebat, hutan-hutan yang lebat, itu sama dengan doanya ketika kita masuk ke dalam kamar mandi. Allahumma inni
A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon penjagaan darimu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.